bentuk string dari ya, string dari kata terpanjang tersebut. Ya, jadi tidak diminta. Kalau diminta, kita butuh lagi 2 buah variabel. Yang pertama adalah mungkin namanya adalah kata ya, kata yang sedang kita olah. Kemudian kata max, kata yang paling panjang. Jadi dalam misalnya 10 buah kata, kata pertama berapa? Pada saat kita sedang menyusun sampai huruf kelima, padahal dia punya huruf 7, maka isi kata adalah susunan dari 5 huruf tadi. Ya, misalnya adalah kata latihan, maka di sini kata isinya adalah latih. Nanti kata max pada huruf pertama adalah latihan. Gitu. Jadi kita butuh 2 lagi, ya, 2 var lagi dalam bentuk string. 1 untuk mengisi kata yang sedang diolah, 2 untuk melihat kata max. Begitu. Algoritmanya assign arsip c coba .txt, kemudian reset arsip, kita siap dibaca. Read arsip karakter, oke. If karakter sama dengan titik, then output arsip kosong. Jadi kalau pertama dibaca sudah karakter, maka arsip kosong. Else kata max diisi dengan 0. Repeat. While karakter tidak sama dengan titik, jadi bukan akhir dari teks. Dan karakter sama dengan blank. Jadi kalau pertama sudah blank, maka kita baca aja berikutnya, ya, selama dia masuk. Kita pakai while untuk mengantisipasi kalau ini ada beberapa karakter, beberapa spasi ya, beberapa spasi. Ya, kalau kita hanya gunakan if, maka hanya sekali. Kalau pakai while, sekali pun bisa. Gitu. Ya, kita pakai while, oke, read. Berikutnya, j karakter diisi dengan 0, berarti kita sudah masuk ke dalam karakter berikutnya. Kita lakukan j karakter diisi dengan 0. While karakter tidak sama dengan titik, oke. Jadi kita hitung sekarang, selama karakternya bukan titik, bukan akhir dari teks, dan karakter tidak sama dengan blank, ini bukan ini, salah ini blank, ya, tidak sama dengan blank, oke, bukan sebuah separator, maka kita lakukan jikar diisi dengan jikar bersatu. Kita hitung jikarnya, ya, terus sampai menemui blank. Setelah blank dia berhenti, kita akan dapatkan di situ read arsip karakter. Jadi setelah kita hitung, kita masuk ke karakter berikutnya. Ya, sampai sekali lagi ketemu karakter spasi tadi. Oke. Jika kata max lebih kecil dari jikar, ya, jikar kan pertama sama dengan 0. Tapi kan di tengah, di situ kita masuk, kita ngitung untuk yang paling tinggi. If kata max lebih kecil dari jikar, maka sekarang kata max diisi dengan jikar. Jadi misalnya kita dapatkan kata pertama 7. Kita mulai lagi kata kedua misalnya 9. Maka sekarang kata max menjadi 9. Gitu. Until karakter sama titik. Jadi kita lakukan ini terus, ya. Kita lakukan ini sampai karakternya titik. Kita tahu setelah dari sini, ya, setelah dari if ini, maka kita akan masuk lagi ke dalam while, ya, untuk melihat apakah karakternya titik atau bukan. Kalau untuk akhir dari kata, maka dia pasti adalah spasi, ya. Selain dari titik, dia adalah spasi. Maka kita buang di sini, gitu. Kemudian ini adalah pengolahannya, ya, taruh di situ. Sehingga dari sini kita akan tahu bahwa outputnya kata max. Artinya kata maxnya adalah kata yang paling panjang. Jumlah huruf yang paling panjang dalam kalimat tersebut. Jumlah huruf terpanjang pada sebuah kata dalam kalimat tersebut. Katanya apa? Sekali lagi, sebaiknya kalau Anda latihan, silakan Anda buat itu. Oke, dari sini selesai. Maka kita lakukan close arsip. Sekarang latihan pada file teks, ya. Cari kata yang memiliki huruf A, ya. Anda pakai file teks bukan file sequential, tapi kalau Anda pakai file sequential silahkan, hanya akan cukup berat dalam mengisinya.
Kemudian cari juga kata terpanjang yang memiliki huruf A. Jadi Anda baca, kemudian cari kata terpanjang yang memiliki huruf A. Jadi di sini file teks adalah file yang berisi dengan teks di situ, kemudian diawali dengan huruf saja, kemudian diakhiri dengan titik. Cari kata yang memiliki huruf A, ya. Kata apa saja, munculkan. Kemudian cari kata terpanjang yang memiliki huruf A. Kemudian cari juga kata yang memiliki huruf A terbanyak. Jadi ada 3 di situ, ya. Cari kata yang memiliki huruf A, kata apa saja. Kemudian kata yang terpanjang yang memiliki huruf A. Kemudian kata yang paling banyak memiliki huruf A. Ya, kemudian tampilkan masing-masing kata tersebut. Jadi yang pertama itu kita lakukan sambil jalan, artinya sambil mengecek tiap kata bisa. Ada kata A, langsung kita munculkan nanti. Jadi kita pakai string di situ. Sekali lagi, ini ada variabelnya, ada variabel untuk panjang kata. Ya. Kemudian untuk variabel panjang kata maksimal, kemudian variabel untuk kata yang diolah, kemudian variabel untuk kata dengan huruf A, variabel dengan kata terpanjang berhuruf A, kemudian variabel string semua ini kata dengan huruf A terbanyak maksimal. Jadi perhatikan di sini ada banyak yang harus Anda simpan di situ. Tidak hanya cukup 3 buah kata. Ya, kalau Anda kurang silakan tambahkan lagi, terutama untuk bagian integernya. Ini panjang kata dan panjang kata maksimal pasti adalah integer. Ya, begitu. Oke. Berikutnya, pada file arsip nilai mahasiswa, cari nilai yang paling besar untuk tiap mahasiswa dan nilai terbesar untuk seluruh mahasiswa. Berikutnya, pada file arsip nilai mahasiswa, cari nilai yang paling besar untuk tiap mahasiswa dan nilai terbesar untuk seluruh mahasiswa. Tampilkan NIM MHS tersebut. Jika ada 10 mahasiswa, tampilkan 3 nilai rata-rata terbaik. Anda coba untuk membuat ini sendiri, jadi seperti tadi, Anda cari coret-coret dulu, kemudian tampilkan di situ, buat algoritmanya. Baik, saya harap Anda lakukan latihan di sini, kemudian Anda cek dalam program Pascal, apakah hasilnya benar seperti yang diharapkan. Kalau tidak tahu, silakan Anda tanyakan kepada dosen Anda.